117. Ya, na'am, 117. Al-Imam Ibnu Katsir beliau berkata, wal bid'atu ala qismain taratan takunu bid'atan syar'iyyatan ka qaulihi fa inna kulla muhdasa bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Beliau berkata bahwa bid'ah ya, secara istilah syariat seperti sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap yang muhdas perkara baru pasti bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa taratan takunu bid'atan lugawiyatan ka qauli Amiril Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu an jam'ihi iyyahum ala salatit tarawih wastimrarihim ni'matil bid'ah hadhihi. Al-Imam Ibnu Katsir beliau secara spesifik langsung menyampaikan bahwa bid'ah secara lugawiyah seperti ucapan Umar bin Khattab ketika mengumpulkan kaum muslimin sholat tarawih berjamaah. Umar mengatakan ni'matil bid'ah hadhihi. Ini referensinya jelas loh. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan demikian. Lantas siapa Anda dibanding Al-Imam Ibnu Katsir? Kemudian yang kedua, nanti Anda bisa lihat saja perkataan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Juz pertama halaman 128. Saya rasa Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali ini tidak asing lagi di telinga para penuntut ilmu karena buku-buku beliau, kitab-kitab beliau ini banyak dijadikan sebagai maroji, referensi ketika dalam mengajar atau belajar. Satu di antaranya adalah seperti Lataiful Ma'arif, Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini buku beliau sangat laris manis sekali di kalangan masyarakat, di kalangan para thalabatil ilmi. Dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, juz 1 halaman 128, diperhatikan. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali beliau berkata, ma waqa'a fi kalami salafi min istihsani ba'dil bid'ah fa inna madhalika fil bid'il lugawiyyah la syar'iyyah fa min dhalika qaulu Umar ni'matil bid'ah hadhihi. Jelas Al-Imam Ibnu Rajab pun beliau secara spesifik mengatakan bahwa tuh contoh bid'ah secara bahasa ini seperti perkataan Umar di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan komentar atas gagal fahamnya dari kalangan Salafi Wahabi mengenai tentang istilah bid'ah syariah dan kemudian bid'ah lughawiyah, yang mana persoalan ini berangkatnya dari referensi yang ditawarkan oleh Ibnu Katsir dan kemudian Ibnu Rajab Al-Hanbali. 17. Ya, na'am, 117. Al-Imam Ibnu Katsir beliau berkata, wal bid'atu ala qismain taratan takunu bid'atan syar'iyyatan ka qaulihi fa inna kulla muhdasa bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Beliau berkata bahwa bid'ah ya, secara istilah syariat seperti sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap yang muhdas perkara baru pasti bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa taratan takunu bid'atan lugawiyatan ka qauli Amiril Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu an jam'ihi iyyahum ala salatit tarawih wastimrarihim ni'matil bid'ah hadhihi. Al-Imam Ibnu Katsir beliau secara spesifik langsung menyampaikan bahwa bid'ah secara lugawiyah seperti ucapan Umar bin Khattab ketika mengumpulkan kaum muslimin sholat tarawih berjamaah. Umar mengatakan ni'matil bid'ah hadhihi. Ini referensinya jelas loh. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan demikian. Lantas siapa Anda dibanding Al-Imam Ibnu Katsir? Kemudian yang kedua, nanti Anda bisa lihat saja perkataan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Juz pertama halaman 128. Saya rasa Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali ini tidak asing lagi di telinga para penuntut ilmu karena buku-buku beliau, kitab-kitab beliau ini banyak dijadikan sebagai maroji, referensi ketika dalam mengajar atau belajar. Satu di antaranya adalah seperti Lataiful Ma'arif, Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini buku beliau sangat laris manis sekali di kalangan masyarakat, di kalangan para thalabatil ilmi. Dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, juz 1 halaman 128, diperhatikan. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali beliau berkata, ma waqa'a fi kalami salafi min istihsani ba'dil bid'ah fa inna madhalika fil bid'il lugawiyyah la syar'iyyah fa min dhalika qaulu Umar ni'matil bid'ah hadhihi. Jelas
Al-Imam Ibnu Rajab pun beliau secara spesifik mengatakan bahwa tuh contoh bid'ah secara bahasa ini seperti perkataan Umar, di mana ternyata redaksi ini tidak dikutip seutuhnya dan kemudian dikontekstualkan apa yang dikehendaki oleh Ibnu Rajab, khususnya dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Tak perlu lama-lama, bagaimana sih persoalan yang sebenarnya? Karena hal ini merupakan satu hal penyimpangan dari pemahaman Ustadz Salafi Wahabi. Yang pertama, jelas dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, yaitu redaksinya sebagaimana berikut: fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Jadi setiap yang baru itu dikatakan bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesuatu yang sesat. Dan kemudian wal bid'atu ala qismaini, bahwa bid'ah itu ada dua pembagian. Tarotan takunu bid'atan syar'iyatan, yang pertama adalah bid'ah syar'iyah, dan kemudian watarotan takunu bid'atan luwawiyah. Dari dua opsi ini atau dari kerangka ini menjadi persoalan dari kalangan Salafi Wahabi, karena tidak paham apa sih maksud atau secara tekstual yang dikehendaki oleh para ulama ketika membahas tentang istilah bid'ah syar'iyah dan kemudian bid'ah luwawiyah. Itu redaksi yang pertama. Kemudian redaksi yang kedua dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, karya dari Ibnu Rajab Al-Hambali yang dikutip oleh kelompok Salafi Wahabi, asasus istihsani ba'dil bid'ah, pondasi-pondasi anggapan baik sebagian bid'ah. Ini satu hal yang tidak dipahami yang sebenarnya oleh kalangan Wahabi, bahwa ada konsep bid'ah yang tidak dianggap legal oleh syariat. Wa amma ma waqa'a fi kalamis salafi min istihsani ba'dil bid'ai fa inna ma zalika fil bid'ah al-luwawiyah la syar'iyah. Bahwa apa yang terjadi dalam pendapat atau kalam ulama salaf terkait sebagian bid'ah itu dianggap baik, ternyata hal itu koneksinya kepada bid'ah luwawiyah bukan syariah. Lah, namun dua hal ini perlu kita kaji lagi. Karena apa? Karena redaksi yang disampaikan dari kelompok Salafi Wahabi ini tidak dibaca secara utuh bagaimana redaksi yang ditampilkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Famin dzalika qaulu Umar lamma jama'an nasu fi qiyami Ramadan alami imamin wahidin fil masjidi wa kharaja wa ra'ahum yusalluna kadzalik faqala nikmatil bid'ah hadih. Ini lama atau 5 ya, bisa Anda nanti kaji. Lah, dari persoalan ini ternyata dari kalangan Salafi Wahabi itu mempersoalkan ketika amaliyah aswaja itu tidak ada tuntunan dari baginda Nabi dan para sahabat. Kemudian ada redaksi yang menyatakan hal itu legal menurut agama. Itu dikatakan bid'ah luwawiyah, seperti halnya apa yang diprinsipkan oleh Sayyidina Umar terkait dengan sholat tarawih. Ternyata persoalan ini, istilah ini kita kaji lagi dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ini kelanjutannya, agar Wahabi paham. Wa qad rawa al-Hafidz Abu Nuaim bi isnadihi an Ibrahim bin Junaid haddatsana Harmalah bin Yahya qala sami'tu Syafi'iyya rahmatullahi alaihi yaqul al bid'atu bid'atani bid'atun mahmudah wa bid'atun mazmumah. Sedikit demi sedikit kita paham apa sih tekstual atau kontekstual dari bid'ah luwawiyah dan kemudian bid'ah syar'iyah ketika kita komparasikan dengan redaksi dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Ibnu Rajab yang mengutip dari pendapat Syafi'i adalah mahmudah dan kemudian mazmumah. Al bid'atu bid'atani bid'atun mahmudah wa bid'atun mazmumah. Fama wafaqa as-sunnata fa huwa mahmudun. Jadi setiap hal yang ada tendensi dari sunnah maka itu dikatakan bid'ah mahmudah. Wa ma khalafa sunnata fa huwa mazmumun. Ketika semua hal amaliyah, perbuatan, ahwal atau akwal sudah berselisihan dengan sunnah maka dikatakan bid'ah mazmumah. Ini sudah ada titik temu.
Wahtajja biqauli Umar nikmatil bid'ah ya. Lah dari dua pembagian ini hujah yang disampaikan Imam Syafi'i ternyata menggunakan referensi yang disampaikan qaulu Umar terkait dengan sholat tarawih. Ini satu hal, nanti kita komparasikan. Wa muradu Syafi'i ma dzakarnahu min qablu annal bid'ata al madhmumata ma laisa laha aslun minas syari'ati yurja'u ilaihi wa hiya al bid'atu fi itlaqi syar'i. Apa yang dikehendaki Imam Syafi'i ini disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali karena hujahnya berangkatnya dari Imam Syafi'i, bahwa bid'ah madmumah itu sesuatu yang tidak mempunyai dasar atau referensi dari syariat yang dijadikan referensi dalam persoalan itu. Maka hal itu dikatakan al-bid'atu fi itlaqis syar'i, atau dikatakan bid'ah madmumah. Ini satu-satu nuansa. Ibnu Rajab yang masanya ke belakang, kalau kita nilai masa daripada Imam Syafi'i ini sangat jauh, Ibnu Rajab mengkomparasikan redaksi bid'ah yang berupa syariah yang tidak ada redaksi atau referensi dari sunnah atau syariat. Ternyata ini merupakan mafhum daripada Imam Syafi'i dalam persoalan bid'ah mazmumah. Dan kemudian kelanjutannya, wa ammal bid'atu al-mahmudatu fama wafaqus sunnata, yakni maka nalaha aslun minas sunnati yurja'u ilaihi wa inna ma hiya bid'atun lughatan la syar'an li muwafaqatiha as-sunnah. Jika sesuatu itu mempunyai dasar dari sunnah yang dijadikan referensi ataupun dalil, maka itu disebutkan bid'ah lughatan, bukan syar'ian. Lah kenapa? Li muwafaqatiha as-sunnah, karena sudah pas dengan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hal ini tidak ada perbedaan, antara bid'ah lughawiyah dan kemudian bid'ah syar'iyah. Tidak ada perbedaan dengan hal yang ditawarkan Imam Syafi'i, bid'ah mazmumah, bid'ah mahmudah. Seperti itu. Karena apa? Karena sebagai poin besar itu malahu aslun atau lahu aslun. Pada intinya itu, di mana hal itu ada tendensi dari sunnah, ijma, qiyas, atau dalam keterangan yang lain Al-Quran, ini yang menjadi tolak ukur. Adapun persoalan bid'ah lughatan, bid'ah syar'iyah, bid'ah mahmudah, bid'ah madmum, ini tidak ada perbedaan. Sehingga Ibnu Hajar dalam kitab Fatawinya, dalam persoalan bid'ah lughawiyah ini ada pembagian, ada ilah hasanin, kemudian ilah ghairi hasanin, yang seperti itu. Pada intinya ketika tidak ada dalil secara pasti dari syariat, ya maka itu dikatakan bid'ah syariah yang melanggar atau yang dikatakan sesat. Jadi malahu aslun minas syariati yurja'u ilaihi. Pada intinya itu. Kemudian kita mengatakan bid'ah lughawiyah itu bukan dalam persoalan amaliyah. Ini satu pemahaman yang salah. Karena dari pembagian bid'ah lughawiyah itu ya cakupannya dalam persoalan syariat. Jadi seperti itu. Yang menjadi gagal faham itu sesuatu yang berhubungan dengan syariat ketika tidak ada dasarnya dianggap bid'ah syariah. Dan kemudian sesuatu yang di luar dari syariat itu dianggap bid'ah lughawiyah. Bukan demikian. Bukan demikian. Pada intinya antara Ibnu Rajab Al-Hambali dan kemudian Imam Syafi'i ini sama. Bid'ah mahmudah, bid'ah madmumah. Dan kemudian dikerucutkan lagi, dikembangkan lagi, ada pembagian bid'ah makruhah, bid'ah muharramah, dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini satu bukti kegagalan faham dari Salafi Wahabi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.